Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Check It Out. Kali ini saya mau review produk Soundpeats lagi, yaitu Soundpeats T3. Penasaran? Let's check it out! Soundpeats T3 ini adalah TWS bertangkai dari Soundpeats ya, di kelasnya entry level, harganya sekitar 400 ribuan. Dan dia hadir dengan teknologi yang cukup mumpuni loh guys. Di harganya ini, dia sudah ada Active Noise Cancellation, ada Sound Plus for Clear Call, dan Playtime yang cukup mumpuni di kelas harganya. Kalau untuk kemasannya sederhana aja ya, nggak ada apa-apa lagi, dan datang dengan kotak yang seperti biasa untuk produk-produk Soundpeats. Nggak pakai lama, unboxing time! Inside the box dari Soundpeats T3, kita dapat charging case beserta TWS-nya, kita dapat charging cable USB Type-C ke USB Type-A, kita dapat buku manual dalam bahasa Inggris, jadi bisa dibaca-baca, dan kita dapat dua pasang eartips lagi dengan berbeda ukuran, di mana eartips ketiganya sudah terpasang langsung di TWS-nya. Oke, jadi paket pembeliannya sederhana aja ya guys. Kita singkirkan dulu. Sebelum kita lanjut, klik subscribe, klik like, dan klik loncengnya kalau kalian selalu mau mendapatkan video update terbaru dari saya. Tolong juga di-share video ini ya guys ke teman-teman kalian agar channel saya ini semakin berkembang. Thank you guys atas supportnya selama ini. Langsung aja kita bahas mengenai build and design dari Soundpeats T3 ini ya guys. Jadi pertama kali unboxing saya lihat, waduh keren juga nih guys. Jadi klasik dengan warna hitam doff gini, keabu-abuan, dan logo Soundpeats kelihatan sederhana tapi elegan guys menurut saya. Jadi saya suka ya. Form factor-nya juga dari sisi size-nya juga nggak gede, nggak kecil, pas aja di genggaman. Weight-nya ini juga berasa ada bobotnya ya, walaupun ringan di sekitar 38 gram. Nah, untuk yang ininya benar-benar polos, minimalis, kecuali di bagian sampingnya dia ada colokan USB Type-C untuk ngecas dari charging case-nya. Kemudian di bagian depan dia ada untuk congkelan untuk buka charging case-nya, dan ada satu lampu LED indikator ya. Jadi kalau misalnya dia warna merah, dia baterainya di bawah 10%, kalau 10-49% dia akan berwarna kuning, dan kalau di atas 50% sampai ke 100 dia akan berwarna hijau. Jadi sederhana aja sih lampu LED indikatornya. Seperti yang kalian lihat, ini udah warna hijau ya kapasitasnya. Oke, ketika saya buka, mantap juga nih bentuknya ya guys. Dan tutupnya itu loh, nggak kesan murahan banget nih. Jadi memang Soundpeats saya bilang sih cukup mantep ya memberikan produk-produknya, walaupun dengan harga bandrol yang nggak terlalu mahal, tapi dia memberikan kualitas build quality yang mumpuni juga di TWS Soundpeats ini. Di sini juga dia ada logo Soundpeats-nya ya guys. Nah, kita langsung keluarkan aja TWS-nya. Bunyinya itu loh guys, yang saya suka pop gitu loh, nggak cempreng. Oke. Ini adalah desain dari TWS-nya ya guys. Seperti yang kalian lihat, dia ada lampu biru di sini ya, keren banget ya. Ada indikatornya, terus dia ada tulisan Soundpeats lagi di sininya, benar-benar elegan ya guys. Jadi kalau saya bilang ini memang senada banget dengan charging case-nya, dan looks nice kalau menurut saya, walaupun sederhana tapi enak aja dilihat gitu guys. Sederhana, mantep sih menurut saya, dan bobotnya ini sekitar 5 gram ya di masing-masing TWS-nya, jadi cukup ringan. Kalau untuk fitnya sendiri, saya suka nih dengan TWS bertangkai yang keluar belakangan ini, karena dari sisi housing IM-nya ini rada besar guys, jadi ini pas banget di rongga telinga kita. Jadi jangan yang tipis-tipis, itu cepat longgar. Jadi kalau kayak gini pas banget di rongga telinga besarnya ya. Untuk yang medium size telinga saya tuh enak banget dipakainya, nggak berasa intrusif, nggak berasa nusuk sama sekali, dan dia secure fit juga guys. Untuk light dan mini movement dia enak, tapi kalau untuk heavy movement tetap aja karena nggak ada earphone-nya jatuh juga sih guys. Saya cobain. Dari sisi comfort juga sama, TWS bertangkai paling jempolan lah kalau untuk comfort ya. Enak untuk dipakai berjam-jam, nggak pegel sama sekali, nggak jengah sama sekali ya. Jadi mantep-mantep aja sih kalau untuk dari sisi fit dan comfortnya. Soundpeats selalu memakai chip QCC Qualcomm QCC 3040 ya guys. Jadi koneksi Bluetooth yang dipakai juga Bluetooth 5.2, sudah yang terkini, dan kodek yang diusung sama seperti hal yang lainnya, dia udah aptX dan SPC dan AAC. Jadi udah mumpuni di kelasnya guys, walaupun harganya di bawah 500.000. Dari pairing dan connectivity, untuk pairingnya sendiri lancar-lancar aja ya di gadget saya Android ya, dan cukup cepat. Dan ini juga bisa dipakai secara individual ya guys, baik kanan maupun kiri.
Tetapi kalau saya bilang kekuatan sinyalnya kurang kuat ya guys, jadi dia optimal mungkin sekitar 6-8 meter aja. Di atas itu dia akan suaranya udah ke cut off. Dan dia juga belum support untuk multi device connection ya, jadi hanya satu device saja yang bisa terkoneksi di satu waktu, nggak bisa banyak device. Kemudian dari sisi baterainya sendiri, dari charging case-nya itu dia ada 320 mAh dan memberikan playtime sekitar untuk TWS-nya sekitar 5,5 jam nih guys, ditambah dengan ininya sekitar 10 jam, jadi total playtime-nya adalah 16,5 jam yang diberikan. Jadi kalau saya bilang ini sih cukup di bawah rata-rata ya, pas-pasan aja. Apalagi kalau dengan NC on-nya tentu saja playtime-nya akan reduce juga mungkin sekitar 1-2 jam. Jadi ini sih biasa aja. Dia juga belum support fast charging dan tidak ada untuk wireless charging-nya juga ya guys. Jadi hanya bisa di-charge dengan menggunakan kabel. Kemudian dari sisi touch control-nya sendiri, seperti kebanyakan Soundpeats yang lainnya, dia juga cukup lengkap ya guys. Jadi semua volume up and down. Terus yang nggak ada cuma untuk previous track guys. Jadi untuk next track-nya ada, up and down volume ada, play pause ada, voice assistant ada, untuk nyalain ANC-nya juga ada. Cuma untuk yang previous track nggak ada. Dan kalau saya bilang ya udah cukup lengkap lah ya guys dari sisi touch control-nya. Dan cukup sensitif, jadi dia cukup ketika saya menggunakan touch control ini langsung bisa mengenali menu yang saya pilih, jadi cukup bagus. T3 ini juga nggak ada apps ya, jadi semuanya dikendalikan langsung dari touch controlnya. Dia menggunakan IPX4 ya, artinya dia perlindungannya hanya splash proof untuk intensitas air ringan saja seperti gerimis maupun keringat yang sedang aja. Driver yang digunakan sebagai entry level, dia hanya menggunakan single dynamic driver ya, dengan ukuran 10 mm. Jadi dia hanya menggunakan single driver di sini. Dia juga seperti QCC 3040 yang lain ya, dia memberikan latency di 80 ms. Cuma saya anehnya ketika saya putar YouTube, terasa nge-lag nih guys antara suara dan gambar. Jadi agak kurang bagus sih kalau menurut saya dari sisi latensinya. Mungkin kalau saya bilang aslinya ini mungkin bisa di atas 100 nih, karena berasa banget ketinggalan antara gambar dan suaranya. Jadi nggak saya rekomen ya untuk bermain game dengan menggunakan TWS ini. Dan kalau untuk nonton Netflix sih masih oke, tapi nggak tahu ya kalau untuk nonton YouTube berasa banget lag-nya. Itu yang saya rasakan sih. Selanjutnya dari fitur andalan mereka yaitu Active Noise Cancellation guys. Jadi di sini mereka menggunakan hanya satu mikrofon ya untuk ANC-nya ya. Jadi mereka taruhnya di luar. Dia modelnya feed forward microphone, jadinya dia bukan model hybrid. Kalau hybrid dia ada di luar sama di dalam. Jadi dia blocking noise-nya ya secukupnya aja sih. Klaimnya mereka dia bisa reduce noise untuk sebesar 24 decibel. Ya, coba kita bandingkan dengan T2 Pro yang di 40 decibel dan MB Pro di 42 decibel. Jadi 24 decibel ya cukup decent ya. Dan kalau dibandingkan dengan harganya ya memang udah cukup lah ya. Maksudnya di harga segitu ya udah cukup mumpuni juga ANC-nya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang di atasnya terus terang kalau saya bilang kurang kedap sih. Jadi kualitas ANC-nya ya so-so aja, bisa blocking juga tapi nggak ya blocking seadanya, nggak sempurna banget sih guys untuk ANC di Soundpeats T3 ini. Selanjutnya saya berikan juga tes mikrofon dari Soundpeats T3 ini ya guys. Jadi dia udah menggunakan teknologi Clear Sound, Sound Plus menurut dari spesifikasi dari Soundpeats T3 ini. Dan dia udah pakai CVC 8.0 juga. Nanti kalian nilai aja sendiri kualitas mikrofon dari Soundpeats T3 ini baik dalam keadaan suasana hening maupun dalam suasana noisy environment. Silahkan kalian simak tes mikrofon berikut ini. Microphone test Soundpeats T3 in quiet environment. Test 1 2 3, test 1 2 3. Microphone test Soundpeats T3 in quiet environment. Pas banget. Microphone test Soundpeats T3 in noisy environment. Test 1 2 3, test 1 2 3. Microphone test Soundpeats T3 in noisy environment. Berikutnya kita masuk ke pembahasan sound impression atau sound quality dari Soundpeats T3 ini guys. Jadi menurut saya karakter yang ditawarkan oleh T3 ini karakternya balance ya guys, balance to warm.
Jadi memang dia untuk sisi bassnya sendiri nggak terlalu deep menurut saya ya. Bassnya tuh mainnya lebih karena di mid bass. Jadi dia, tapi kalau saya bilang kurang dari sisi impact-nya sih guys. Jadi kalian bisa mendengarkan bahwa itu ada bassnya, tapi nggak sampai membuat kalian berasa kena tonjok atau segala macam, dan bassnya itu enggak sih. Kalau saya bilang ini makanya cenderung netral kalau menurut saya karakternya. Jadi dia ngalir aja ke mid-nya ya. Mid-nya juga sedikit laid back, nggak terlalu istimewa sih kalau saya bilang. Jadi karena dari semua sektor dibikin rada flat sama dia ya. Jadi semuanya frekuensinya berimbang tuh, antara dari sisi bass ke mid, terus ke high-nya juga, walaupun kita masih bisa mendapatkan sparklingnya sedikit ya, tapi nggak lebih dari itu. Jadi kalau kalian mau mendapatkan crispnya cymbal atau segala macam, itu kalian nggak akan dapatkan di sini sih. Rada keredam aja ya, kurang ekstensi treble-nya sih kurang kalau menurut saya di sini. Tapi nggak mendem sama sekali guys. Jadi masih bisa dinikmatin, enjoyable, malah justru bagus untuk listening. Cuma memang karakternya itu ya nggak ada yang menonjol dari sisi baik dari bassnya, dari midnya maupun dari treble-nya tuh nggak ada yang menonjol sama sekali. Jadi kayak semacam flat aja sih. Untuk dari sisi stagingnya sendiri, dia cukup aja ya, nggak luas, nggak sempit juga. Kalau saya mainkan lagu-lagu yang banyak instrumen, dia masih rada muter, tapi terkadang masih berasa numpuk ya, karena dia nggak luas, jadi rada sempit. Tapi masih enjoyable aja sih menurut saya karakter suara yang dihasilkan oleh Soundpeach T3 ini. Jadi beda ya dan kakaknya, misalnya di Soundpeach 3 SE, which is itu dia lumayan extend dari sisi mid-nya, clear-nya jelas ya, karena dia memakai hybrid driver kan kalau di 3 SE, sedangkan kalau di ini kan dia cuma memakai dynamic driver aja nih, yang which is sebenarnya otoritasnya lebih ke arah sektor bass. Cuma makanya untuk biar lebih balance, dia kayaknya bassnya nggak terlalu ditonjolin ya, nggak kayak seperti TWS biasanya yang di bawah 400-300 ribu yang mementingkan bassnya aja. Tapi dia lebih ke arah settingan tuningnya lebih ke arah balance nih guys. Jadi kalian nikmatin sendiri. Jadi bassnya pas, midnya juga ada, nggak ketutupan, dan treble-nya juga masih ada guys, walaupun nggak terlalu extend. Jadi ini menurut saya aman banget. Karakter yang mungkin banyak disukai orang juga nih guys. Tapi terus terang untuk yang bass set mungkin menghindar di sini karena karakter bassnya kalau saya bilang kurang menonjol kalau di dynamic driver yang digunakan di Soundpeach T3 ini. Jadi di harganya yang sekitar 400 ribuan, Soundpeach T3 ini menawarkan dengan adanya ANC, walaupun saya bilang kualitas ANC-nya itu so-so aja ya, nggak terlalu top notch banget, karena dia masih menggunakan yang feed forward aja, dia belum ada feedback mikrofonnya. Tetapi juga dia juga menawarkan sound quality yang cukup decent menurut saya di kelas harganya. Jadi dibandingkan dengan yang di bawah-bawah misalnya 300 ribuan, saya masih bisa jagoin ini sih. Karena karakternya dia lebih balance, lebih keluar gitu loh. Dibandingkan yang lain tuh yang biasanya mainnya di bass bumi aja, jadi ketutupan dari sisi high dan sisi midnya. Sedangkan di T3 ini kita masih bisa menikmati musik secara natural, nggak terlalu di-emphasize atau di boost di sektor mananya aja sih. Jadi menurut saya sih bisa jadi alternatif ya guys, kalau bagian kalian mencari yang TWS bertangkai yang udah ada ANC di harga yang 400 ribu, ya ini pilihannya di Soundpeach T3 udah emang baik banget sih. Oke, itu aja review saya kali ini. Semoga dapat membantu kalian untuk memutuskan apakah produk Soundpeach T3 ini cocok dengan kebutuhan dan selera kalian sendiri. Thank you guys for watching. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.